Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Mall Klender atau Jogja Plaza kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kak Ika yang dirahmati Allah Ta'ala. Kali ini video Kak Ika tentang musibah. Itu kebakaran yang menimpa Mall Klender pada tahun 1998 tanggal 15 Mei atau dikenal dengan kerusuhan reformasi ya, Mei tahun 1998. Itu suatu tragedi musibah yang luar biasa, terbesar di seluruh Indonesia. Ratusan warga menjarah pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur karena terprovokasi oleh sekelompok orang. Ketika itu, para warga sedang sibuk mengambil barang-barang. Tiba-tiba, dalam mal sudah dipenuhi kepulan asap yang sangat tebal. Tragedi kebakaran Mall Klender pada tahun 1998 memakan korban sehingga 488 orang jumlahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mall Klender menjadi salah satu sasaran amukan penjarahan yang paling parah pada masa penggulingan pemerintahan Orde Baru. Sejumlah saksi hidup menyatakan kerusuhan ada yang memprovokatori. Sejumlah pria tiba-tiba menyuruh warga untuk masuk ke dalam mall untuk melakukan penjarahan. Saat warga menjalankan aksi menjarah dengan menyamar memakai baju seragam SMA, aksi itu dimulai duhur ya, kurang lebih jam 1 siang. Beberapa orang sudah berkumpul di depan Mall Klender. Tidak lama kemudian kerusuhan dan penjarahan dimulai. Para penjarah melempari pertokoan yang ada di pinggiran Mall Klender sambil berteriak dan mengacungkan jarah Jogja itu punya etnis tertentu, seperti itu. Keributan tersebut sontak membuat warga berhamburan keluar dari rumah, baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, anak-anak juga ada ikut menjarah mall. Kala itu, sahabat, sebagian warga berusaha untuk mencegah aksi penjarahan, tetapi mereka tidak dihiraukan karena lebih banyak massa dan aparat juga nampaknya dari penuturan saksi hidup nggak ada gitu. Sementara beberapa warga berusaha menghentikan, aparat mungkin kewalahan ya. Pelataran Mall Klender terlihat mobil, truk, gerobak, kulkas, televisi, pakaian, sepatu, dan segala macam barang sudah diambil oleh penjara. Dan kondisi saat itu mall dalam keadaan tutup karena memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya akan ada terjadi penjarahan. Jadi mall itu ditutup, karyawannya disuruh pulang. Dalam keadaan itu tertutup, mulailah aksi para kriminal-kriminal provokatornya tuh datang memprovokasi masyarakat untuk ayo masuk, dijarah seperti itu. Tiba-tiba kronologisnya datang sebuah mobil pickup merah dari arah Pondokopi berhenti persis di depan Mall Klender, dan ada kereta yang berhenti di depan Mall Klender juga, padahal itu bukan stasiun kereta api, depannya itu jalan kereta api. Puluhan pria kekar yang sebagian berambut cepak dan lainnya berambut gondrong turun dari mobil dengan membawa jerigen bensin. Satu di antaranya membawa handy talkie. Tidak lama kemudian, para pria kekar itu menumpahkan bensin ke arah kasur dan pakaian yang telah terkumpul di bagian tengah bangunan
dan mulai membakarnya. Bisa dibayangkan. Allahu Akbar. Sebelumnya para pria ini sudah diperingatkan oleh orang-orang dalam mal untuk tidak membakarnya. Tetapi mereka malah mengancam balik tuh. Jadi masyarakat takut. Pada akhirnya lantai 1 mal sudah dipenuhi oleh api yang membara, membuat semua orang yang ada di dalamnya terjebak dan kesulitan mencari jalan keluar. Ya Allahu Akbar. Kebayang gak sih sahabat? Pasti mengerikan sekali kondisinya saat itu. Terlebih lagi penerangan di dalam ruangan padam karena memang kondisi mal dalam keadaan tertutup. Kepulan asap tebal dari lantai 1 terus memenuhi ruangan yang mengakibatkan beberapa orang yang ada di sana jatuh pingsan karena sesak nafas ya, asapnya itu. Sementara orang-orang yang terjebak di dalam mall Klender berusaha untuk melarikan diri. Sebagian pria kekar sudah ada di luar mall. Mereka berdiri di dekat pintu utama sambil menumpuk kardus. Setelah itu, tumpukan kardus diguyur dengan bensin dan pemantik api kembali dinyalakan. Kebayang banget ya Allah, mengerikan suasana saat itu pasti. Jadi memang sengaja dijebak, mereka disuruh masuk, menjarah, dan di luar sudah dibakar. Sehingga memang dijebak supaya tidak bisa keluar. Na'udzubillah min dzalik. Tidak butuh waktu lama, api langsung berkobar. Sangat besar memanggang seluruh penjuru mall. Usai membakar mall Klender, komplotan pria tersebut kembali ke dalam mobil dan pergi ke arah Kampung Melayu. Sedangkan ratusan warga yang terjebak di dalam mall Klender masih saling mencari pintu keluar dengan panik dan berebutan. 488 orang menjadi korban meninggal dunia di mall tersebut dalam keadaan terpanggang. Ada yang menggedor dinding kaca dan ada yang nekat melompat dari lantai atas demi menyelamatkan diri. Salah satunya adalah beliau yang hadir menuturkan kisahnya, seorang saksi hidup narasumber Bapak Pono. Nanti akan kita dengarkan penjelasan beliau. Lanjutnya, usai kebakaran api yang membakar mall Klender, di dalam sudah banyak sekali mayat yang kosong akibat hangus terbakar. Para korban peristiwa kebakaran mall Klender juga banyak yang tidak dapat diidentifikasi lagi. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF mencatat korban tewas peristiwa kebakaran mall Klender sebanyak 488. Dikutip dari analisa Tempo. Dalam surah Al-Anbiya 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Sahabat, musibah bisa terjadi kapan saja. Mari kita semakin menguatkan diri, berlindung, berdoa, beribadah, dekatkan diri kepada Allah untuk menghindari musibah. Sedekah juga menghindarkan dari musibah. Semoga penonton semuanya dilindungi Allah, dijauhkan dari segala macam musibah. Sahabat, mari kita lanjut simak penuturan narasumber saksi hidup Bapak Pono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada narasumber ya, penonton dengan Bapak Pono. Beliau saksi hidup nih tentang kejadian kebakaran di Mall Jogja atau dikenal dengan Mall Klender. Sehat Pak Pono? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah. Ya, bisa diceritakan kepada penonton di channel YouTube KIK atau Yayasan Kafalah Al-Insan Al-Khairiyah, kejadian saat itu tahun berapa dan bagaimana nih ceritanya, Pak? Silakan. Kejadian itu tanggal 15 Mei 1998.
Oh iya, udah cukup lama ya waktu itu. Waktu itu ya gerakan ada mahasiswa untuk reformasi. Jadi awalnya bagaimana, jam berapa kejadiannya? Waktu itu Pak Pono posisinya ada di mana? Silakan. Kejadiannya sekitar jam 1 siang, hampir jam 12.55. Duhur gitu ya? Iya betul. Iya. Pada saat kejadian itu saya posisinya ada di tempat saya kerja di toko Gunung Agung. Gunung Agung itu toko buku bukan? Toko buku. Toko buku. Nah, kemudian awal-awal nih gimana, ada tanda-tanda nggak itu akan terjadi kerusuhan atau tiba-tiba mendadak gitu? Sebetulnya sih dari dapat info dari Arion Mall. Iya. Ada gerakan lagi menuju ke arah Mall Jogja. Oh, jadi sudah ada info sebelumnya. Udah ada info. Iya. Awalnya ada keributan kecil di flyover Klender. Demikian. Kemudian? Terus lama-lama lari ke arah Mall Jogja. Kemudian dari situ ada kereta api persis berhenti di depan Mall Jogja. Itu banyak massa pada turun. Entah itu massa, entah aparat, soalnya badannya ya inilah tegap gitu. Kekar gitu ya. Nah, yang saya dapat info, apakah benar ada anak-anak, maksudnya pemuda berseragam sekolah? ya ada itu awalnya dari pemuda berseragam sekolah, itu dari flyover Klender. Awalnya dari situ. Mereka langsung menuju ke Mall Jogja. Iya betul. Itu udah bawa alat apa, maksudnya seperti senjata tajam atau bak bensin gitu nggak? Itu mereka itu ada yang bawa senjata, ada yang bawa bensin gitu di botol aqua sedang itu. Jadi udah persiapan sebenarnya. Ya kayak udah dipersiapkan. Terus dilempar ke arah McDonald, yang McDonald ujung dekat Bang CIC kalau nggak salah itu. Awal kebakarnya dari situ. Jadi pintunya dibuka itu pintu mall dalam keadaan terbuka atau sudah antisipasi ditutup? Kalau pagarnya nggak ada, tapi pintu utama lobi itu sudah tertutup. Memang karena ada informasi mau ada gerakan-gerakan ya, karena sudah ditutup. Ya karena di tempat lain juga udah mulai pada kerusuhan. Tapi artinya kan di dalam mall itu sendiri masih ada pengunjung atau pegawai gitu, atau pemilik toko masih ada? Semua yang pemilik toko, karyawan, semua sudah nggak ada, sudah dipulangkan. Sudah dipulangkan. Tapi kok ada ada korban sampai ratusan, itu gimana ceritanya? Itu korban ratusan itu dari masa penjara itu, yang dari masa penjara masuk ke dalam. Penjara. Dari luar itu masa masuk. Berarti ada yang memprovokasi ya? Ada yang memprovokasi. Iya. Ya, itu ada yang memprovokasi, tapi kita tidak tahu siapa itu yang memprovokasi. Ambil-ambil gitu ya, dijarah gitu. Ya, ambil barang, menjarah ya. Nah, waktu mereka mau ngambil, itu posisi orang-orang yang provokatornya sendiri udah menyiapkan untuk menghancurkan ya? Iya. Iya, sudah ada yang lempar guyurin botol aqua gitulah. Soalnya kan warnanya beda, air putih sama air mineral sama bensin kan beda beningnya. Itu agak biru-biru mungkin ya, bensin gitu agak. Ya agak beda lah sama mineral. Jadi langsung dilempar, terus ada yang nyalain api, ada yang bakar. Iya. Masya Allah, luar biasa. Awalnya dari McDonald itu, yang sebelah posisi sekarang itu mallnya ada sebelah kanan KFC sekarang, itu posisi ya. mall yang sekarang. Oh, dulu McDonald di situ ya. Iya.
Kemudian Pak Pono sendiri saat itu ada di mana posisinya? Posisinya pas lagi dipulangkan karena kerusuhan, saya posisinya sama karyawan yang lain itu udah pada di luar, udah semuanya udah pada pulang. Karyawan Gunung Agung juga ada di luar, saya masih pakai seragam, seragam kerja. Di saat itu kerusuhan, saya masih di situ. Terus ada seorang teman, teman dia kebetulan juga orang Bulak, belakang mall. Itu minta ini, dia mau ambil rotring. Zaman dulu kan STM zamannya rotring. Saya anterin lewat tangga karyawan. Karena pada saat itu kan tutup. Udah mulai kebakar, udah berpecah, udah pada hancur. Saya lewat tangga karyawan sampai di atas. Itu masa udah banyak, udah ada yang di toko Gunung Agung, udah ada yang di lantai 4. Lantai 4 itu kebetulan kan ada restoran gitu kayak CFC. Dan saat itu udah pada udah mulai kebakar air yang itu yang dari atas, yang dari mall itu pada keluar, pada keluar. Terus di lantai 3 dengar ada letupan tabung gas tingginya gas itu di lantai 3 itu supermarket. Itu udah banyak yang kebakar, udah banyak bakar orang masanya, orang-orang. Udah yang pada menjarah itu udah banyak yang terbakar. Yang terbakar. Terus juga kebanyakan yang meninggal di dalam itu kebanyakan di lantai 3 sama di lantai 2. Karena lantai 3 menuju ke 4 eskalator itu sudah rubuh. Eskalatornya udah rubuh. Sudah rubuh. Pada saat saya saat itu ada di lantai 4. Waduh. Saya di lantai 4 itu juga banyak yang pingsan, posisi karena kena asap yang tebal itu. Iya, betul. Pada pingsan. Pada saat itu semua orang pada bingung, pada menyelamatkan diri. Saya menuju lift. Menuju lift yang posisinya sekarang itu arah yang lebih depan mall sekarang itu ke atas. Dulu ada lift di situ ya. Ada lift menuju mau ke bioskop, ke diskotik. Itu kan juga ada diskotik. Sama ke mana? Ke lapangan bulu tangkis lantai 6. Di saat pada kebingungan, pada panik ya. Pada panik, pada coba mukulin kaca, nggak pecah-pecah karena kacanya tebal banget kan. Karena panik. Di saat itu saya ngelihat asbak aluminium yang depan lift. Saya angkat, saya pecahin, kacanya alhamdulillah pecah. Itu di sekitaran saya ada sekitar 8 sampai 9 orang itu ada, termasuk ada anak kecil usia sekitar 7 tahun lah, 7 tahun 8 tahun. Itu juga udah mau pingsan, narik-narik. Om, tolong om, gitu. Udah gitu kan, saya pas pecah, saya buka baju saya untuk dijadikan tali. Untuk dijadikan tali gitu biar bisa merambat ke bawah. Jadi itu merosot ya? Merosot dari lift gitu ya? Enggak, bukan di liftnya. Bukan di lift. Posisinya kan menghadap, posisi sekarang itu jatuhnya menghadap ke timur. Nah ini kan sedangkan kaca itu menghadapnya ke utara. Di saat saya coba iniin biar nggak panik, saya usul buat baju-bajunya itu buat jadi tali, nggak ada yang mau. Nah di saat itu saya pasti nekat dan kalau itu berdoalah gitu kan. Saya merambat, saya terjun dari lantai 4 ke bawah. Kemudian? Berarti karena saya tahu di bawah itu posisinya ada kanopi. Yang di lobi sekarang itu tuh, itu ada kanopi. Saya terjun, terus kaca pecah. Saat pecah,
ada di bawah kanopi itu ada besi-besi, kaki saya tersangkut. Oh. Jarak dari dasar sampai ke kanopi itu ada sekitar 4-5 meter mungkin. Oh, lumayan tinggi itu. Tinggi. Ya di situ tinggi saya di saat itu kena pecahan kaca di tangan, di dekat dahi, di punggung, di kaki, masih ada bekasnya. Di saat itu saya langsung Bisa keluar. minta tolong, kan saya dari kanopi jatuh lagi, baru tertancap kaca-kaca itu badan saya. Saya berdarah minta tolong yang ada di sekitar situ. Ternyata minta tolong di situ nggak ada yang mau bantu. Karena semuanya panik ya. Panik. Ya, saat itu saya kepikiran ada layar bioskop itu yang segera akan inilah, pokoknya si bioskop di layar yang itu yang akan datang lah, atau yang hari ini tayang. Nah di situ ada tambang sama kayu yang buat nginin layarnya. Nah saya ambil kayu sama tambang. Saya ngebantu sampai atas itu. Ada yang bantu juga masyarakat 2-3 orang. Akhirnya sampai ke lantai 4. Alhamdulillah bisa nyelamatin 7 orang. Yang ke-8-nya putus, meninggal. Putus talinya atau gimana? Iya, putus talinya. Karena tergesek-gesek kaca yang dipecahin tadi. Tajam ya kacanya itu ya. Iya, terus ada saksi juga yang selamat, ada sampai sekarang masih hidup. Gimana perasaan saat itu karena berada di lokasi kerusuhan itu? Perasaannya gimana? Kalau ingat sekarang kan pasti mimpi buruk ya, maksudnya. Kalau saya sih itu pengalaman, ya nggak ada rasa trauma atau apapun gitu. Itu kejadian yang mungkin kebawa seumur hidup gitu. Ingat terus ya. Kemudian melihat juga ya mayat-mayat di situ yang bergelimpangan, orang terbakar. Setelah selesai semua, terus pada malam harinya sekitar habis isya, itu saya ke atas nyariin mayat, ngeluarin mayat dari ada yang ibu hamil meletus di lantai. Bayinya keluar gitu, ibu lagi hamil. Bayinya hamil, ibunya keluar. Bayinya keluar mati juga, meninggal juga. Meninggal. Terus ada juga yang terpanggang di air di lantai 6 itu kolam. Kan ada kolam di lapangan bulu tangkis pojok sana. Ada yang di lantai 2, paling banyak mayat itu lantai 2 atau lantai 3 yang pas tabung meletus itu. Itu ada yang nulis nama, ada yang pakai darah. Itu sekitaran kalau saya ingin mah yang jatuh korbannya sekitar lebih dari 300-400 itu. Ya, data yang saya dapat dari kompas.com itu 488 orang meninggal. Iya, bisa dibilang 500, pokoknya sekitar 400 lebih. Dan banyak juga yang nggak teridentifikasi namanya. Banyak, karena sudah waktu saya ngangkat sudah hangus ya. Sudah pada dikena air dikit bercikin pada jatuh. Sedangkan ada juga seorang teman tetangga. Iya. Itu begitu juga. Data KTP-nya ada di luar, tapi dari identifikasinya itu ada kayak model ikat pinggang atau jamnya gitu yang masih nempel. Sudah merasa bahwa bakalan meninggal gitu, dia mungkin ya keluarin ID ya, KTP gitu ya. ID, akhirnya sama keluarganya dibawa. Tapi juga itu kan entah itu dia, tapi dari apa yang dia bawa saat itu ada di badan itu. Mengerikan sekali ya pastinya saat kejadian itu. Iya, belum pada ada yang
kena pecahan kaca palanya, pas di atas kepalanya terbelah gitu. Mengerikan. Itu ada dari pemerintah. Dari pemerintah dievakuasi, diobatin gratis gitu ke rumah sakit atau gimana? Pada saat itu nggak ada. Pas lagi pas pengumpulan ngeluarin mayat-mayat itu dari pemerintah ada. Tapi kan dari pemerintah berapa datanya yang ini kita juga nggak tahu. Beda sama yang kejadian di situnya. Aparat gimana? Ada nggak kepolisian atau TNI yang membantu? Pada saat kejadian gitu itu ada polisi 2-3 orang. Tapi kan masa banyak begitu. Nggak bisa terkontrol dengan segitu banyaknya masa ya? Iya. Jadi tuh hancur ya. Nggak salah sampai berapa tahun itu kebakaran didiamkan gitu, nggak dibangun lagi? Itu dari 98 sampai tahun 2000. Tahun 2000 mulai dibangun Mall Klender. Tapi sepi ya. Ada nggak kisah-kisah horor atau mistis yang pernah Pak Pono dengar setelah kejadian kebakaran itu? Banyak. Bagaimana contohnya? Mungkin orang-orang tuh suka menarik gitu. Kalau masalah itu jadi saya juga jadi merinding, soal banyak kejadian deh. Nah, boleh diceritakan supaya penonton semakin ini tertarik melihat dan melihat channel YouTube ini. Pada saya itu pas berganti alih jadi Mall Klender itu ada karyawan yang kesurupan, ada yang ngelihat anak kecil dada-dada. Ada teman juga, teman ini dari promotor Oppo itu melihat pas maghrib melihat anak kecil, dia lagi melamun, dia melihat anak kecil di eskalator dari 2 ke 1. Itu dadah ngajak main, terus itu depan saya itu. Itu pas dia ngelihat ke atasnya lagi ada orang tinggi. Akhirnya pada saat itu dia melihat orang sekitar tuh nggak ada yang kenal, penuh tapi nggak kenal. Yang dia lihat, yang kenal tuh lihat saya doang. Terus langsung nggak lama itu dia langsung kesurupan. Astagfirullah. Melihat itu kondisinya rusak-rusak itu badannya, udah karena kebakaran atau utuh? Iya, udah rusak gitu ya. Jadi yang ditanyakan pada saat dia sadar itu orang ramai penuh tapi nggak ada yang dikenal gitu loh. Jadi kayak berubah alih ke masa Mall Jogja mungkin. Kalau itu saya nggak tahu kan gitu, mungkin pikiran dia. Itu dia nggak ada yang kenal, tapi ada yang dilihat kenal, satu sama saya doang. Itu langsung dia jerit, nangis, minta tolong saya. Pernah ada lama juga langsung kesurupan. Apa? Ada juga, ini benar enggaknya saya nggak tahu, cuman kabar-kabar burung ada bajai sampai di atas, itu benar nggak sih? Pernah? Nggak ada. Nggak, itu kabar bohong itu. Kalau yang masalah ada penumpang, supir, waktu itu angkot, omprengan, pernah ada yang naik gitu. Pernah, tapi pas diiniin orangnya nggak ada. Kalau yang bajai itu nggak ada, itu bohong. Iya. Nah, sampai didoakan ya, kayaknya dulu tuh pernah ada beberapa. Iya, tabur bunga. Tabur bunga setiap bulan Mei, pasti tanggal 14 atau 15 pasti ada. Sampai sekarang masih? Tiap tahun. Sampai sekarang masih? Kalau sekarang kurang tahu saya, karena posisi saya udah nggak di Mall Klender lagi. Iya. Mengerikan sekali ya, dengan jenazah 488 orang saat itu. Iya. Dan banyak yang tidak teridentifikasi namanya. Mengerikan itu, kalau yang lihat pasti trauma banget tuh. Masih. Iya. Kalau saya kadang kalau itu suka ngeliat ke atas, ya kadang gini dulu, terus saya loncat dari lantai 4. Loncat dari lantai 4. Keinget terus ya. Masya Allah, ya namanya musibah. Iya, banyak karyawan yang sekarang kayak gitu, SPG, Ramayana, apa tuh, ada yang kesurupan.
macam-macam. Sampai Saya sendiri ya sampai sekarang saya sendiri pernah masuk ke paling di itu sih paling banyak di sekitar kamar mandi lantai 2 atau 3 sekolahnya sekarang. Saya juga pernah lihat saya pernah masuk pintunya tapi terbuka di toilet. Terbuka, saya masuk ada yang lagi duduk. Saya sekali astagfirullahaladzim. Sampai merinding saya ceritanya. Sosoknya laki perempuan? Laki ya pasti. Laki. Terus hilang gitu aja. Kalau SPG banyak cerita itu yang pada begitu ngeliat perempuan kebanyakan di lantai 2 atau 3. Sosoknya juga rusak gitu ya? Enggak. Iya, rusak. Dulu itu Mall Jogja ramai banget ya sebelum kebakaran itu. Iya, ramai ya. Itu full penuh. Selalu penuh banget. Sekarang di situ sepi lengkap. ya. Sekarang sepi, bisa ibu saksikan langsung datang ke Mall Klender. Pasti suasananya beda, sepi. Beda banget. Tidak seperti dulu. Iya. Kalau dulu lengkap semuanya ada. Apapun ada, restoran ada, bioskop ada, diskotik ada, lapangan olahraga bulu tangkis ada, semua lengkap. Toko elektronik ada. Karena ruko-rukonya juga. Posisinya strategis ya, ada pasar, dekat belakang pasar, depan pasar. Strategis, pinggir jalan besar. Ya, semoga yang meninggal diterima di sisi Allah, diampunin dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang akan diceritakan Pak Pono, mungkin kejadian yang nggak terlupakan lah, jasad apa yang pernah dilihat sampai mengerikan dan nggak terlupakan gitu. Itu mengerikan waktu saya waktu itu ada di Kalimantan. Iya, gimana? Itu kejadiannya beda lagi ya, beda bahasannya. Kalau yang di Mall Jogja ini yang mengerikan, pernah melihat jenazah yang seperti apa sih gitu? Itu yang hancur udah kayak apa sih, hangus kayak arang, tinggal tulang, terus sama yang orang ibu hamil itu yang perutnya bolong. Aduh, mengerikan sekali. Perutnya nggak ada, bayinya ada di dalam perut atau udah keluar bayi? Iya, di dalam. Oh, bayinya masih di dalam, jadi itu perutnya itu bolong gitu? Meletus ya. Astagfirullah. Kok ibu hamil masuk ke dalam situ ya? Karena mau jarah itu juga? Mau jarah itu? Atau kurang tahu juga kita itu. Mungkin ya, kalau yang soalnya kan pada saat itu kan Mall Jogja udah tutup semua. Tapi ada penjara yang masuk kan? Iya, betul. Soalnya karyawan di Mall Jogja itu nggak ada yang jadi korban, nggak ada yang meninggal, dan tidak ada yang satupun menjadi korban. Oh, karyawan nggak ada, jadi orang luar semua ya, 400-an orang luar semua. Karena udah diantisipasi, jadi udah ditutup, pulang gitu ya. Nah, ini orang luar yang masuk. Menjarahnya itu juga tidak hanya di mallnya, di ruko-rukonya yang di belakang itu. Belakang itu juga banyak tutup nih kelihatannya sekarang. Iya, ruko-rukonya itu kan mungkin masih ada yang masih milik pribadi yang waktu zaman Mall Jogja itu. Soalnya itu kan rukonya milik pribadi sendiri, bukan milik mall itu gitu. Saya pernah tuh waktu itu kan ditutup semua ya, sepi, jalanan sepi, semua tutup. Iya, pakai seng. Iya, itu ada sopir bajai itu bilang ke saya gitu, bu mau nggak saya kasih ini, ada makanan anak gitu, susu segala. Dari mana Pak? Saya tanya. Dari Jarah. Enggak Pak, terima kasih saya. Mau kasih gratis tadi. Iya. Astagfirullah. Itu juga yang menyeramkan itu juga tuh di basement yang sekarang ada. Basement itu kan posisi mall sekarang kan tuh nggak banyak berubah. Dari Mall Jogja ke Mall Klender itu masih bangunan lama sebenarnya. Pondasi-pondasinya. Ya di basement bawah itu yang
serem. Dulu kan banyak counter HP gitu ya di bawah itu. Ada kan ya, counter HP. Yang mau sekarang ya, mau Klender. Karena saya ada temen itu cerita punya counter HP, dia pindah ke Perumnas. Kemudian saya tanya, kenapa pindah? Iya dulu saya di Mall Klender, kenal juga kok sama Pak Pono katanya. Terus dia cerita, enggak semenjak kebakaran di situ tiap hari ada perempuan mondar-mandir ke toilet gitu. Iya, emang Bener ya? banyaknya di toilet tempatnya. Jadi mereka mondar-mandirnya ke toilet. Iya, saya merinding ini kita. Karena toilet itu tempat pembuangan kotoran ya. Soalnya sempat pernah lihat di toilet, jadi ingat merinding. Iya, itu cerita mondar-mandir, mana tokoku juga deket-deket situ, serem kayak gitu. Jadi Iya, beneran banyak ya. sih. Dari teman-teman kantor juga tentang saya kejadian saat itu pada tahu semua waktu mau Jogja. Penyembuhan. Pada minta cerita gitu. Iya, sebagai saksi ya kejadiannya ya. Iya, ingin tahu, pernah diwawancarain. Oh, pernah TV diwawancara One, juga. Iya, TV One. Terus waktu itu TPI kalau nggak salah. TPI ya. Iya, dulu, terus yang terakhir kalinya ini dari media ini dari Jerman. Ya luar biasa. Pas pada saat mau tabur bunga. Ya karena itu pihak-pihak dari almarhumah yang keluarganya itu masih melakukan tabur bunga di sekitar Jogja sampai saat ini, mungkin mengingat kejadian dulu ya. Iya. Yang waktu mau meruntuhkan Orde Baru kalau nggak salah ya, 1998. Iya, reformasi. Iya benar. Wah, luar biasa semangat itu. Nggak pernah mimpi ya Pak ya untuk mendapatkan mengalami kejadian yang pengalaman. Di antara jenazah sekian ratus orang kan itu. Iya, antara hidup dan mati. Soalnya kalau di dalam pasti akan mati. Tidak berbekas, kan kebakar, hangus. Saya pilihannya satu, hanya loncat, jatuh, mati, ada jasad. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang ya, masih diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Padahal Pak Pono waktu itu udah keluar ya, masuk lagi ya. Iya betul. Ya memang qadarullah lah semuanya itu. Di sini ya, kita karena juga saya mungkin ya dilindungi karena emang tidak menjara juga. Karena saya posisinya karyawan situ. Iya. Saya baca juga tuh waktu mulai kerusuhan itu ada satu mobil merah, karena dikatakan itu di Kompas saya baca, berhenti di depan, namanya orang-orang kekar badannya, turun tuh udah bawa jerigen minyak tanah atau bensin mungkin gitu. Jadi memang itu kejadian gerakan sudah dipersiapkan ya. Iya, sudah dipersiapkan. Soalnya saya juga bingung kok kereta api stasiun Klender kan maju lagi. Ini kenapa berhenti ya depan mall gitu. Langsung geruduk ke mall Jogja itu. Dan etnis itu ya, kayaknya ada yang teriak-teriakannya itu punyanya orang ini gitu. Iya, Bakar etnis gitu juga, kan ya. Betul. Iya, etnis juga. Mengerikan sekali. Ya, Pak Pono semoga diberikan kesehatan selalu, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Jadikan ini sebagai ingat kita bahwa pengalaman bahwa yang namanya musibah itu kapan saja bisa terjadi. Kematian juga kapan saja bisa terjadi. Kita selalu berlindung dan ingat kepada Allah. Terima kasih sekali Pak Pono. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup? Silakan. Ya kita hanya manusia yang bisa
menyerahkan diri kepada Allah, semua hidup dan mati sudah diatur. Jadi kita berbuat baiklah, menolong orang atau apa gitu ya. Iya benar. Agar kedepannya juga kita sewaktu-waktu ada bahaya, siapa tahu kan Allah masih bisa melindungi. Iya, kebaikan akan kembali kepada kita yang melakukan kebaikan. Iya. Pasti ada yang menolong, nggak tahu siapa ada aja. Iya, entah siapa. Iya. Itu sebenarnya masih panjang sih, ada kisah-kisah mistisnya yang dari pertemuan saya sama orang berjubah putih sebelum kebakaran. Oh, sebelum. Masih ada sebenarnya. Sebelum kebakaran. Sebelum. Oh, jadi sudah ada tanda-tanda dulu sebelum terjadi kebakaran. Iya, sudah 2 kali ketemu orang berjubah putih di mall itu juga. Pas depan mall. Apa yang? Ya, ini mall ini akan terbakar. Bilang gitu. Iya, terus itu juga entah itu ngasih isyarat atau gimana ke saya. Salaman juga dia pegang sulingnya kuning. Laki perempuan? Salaman laki. Tua, kakek gitu. Iya. Iya, salaman tangannya panas saya. Dan terus nggak lama itu udah selesai dia pamit, baru saya noleh sebentar orang hilang. Iya. Pakai apa nih? Habis rambutnya? Habis kejadian rambutnya putih. Putih. Habis kejadian gimana? Habis ketemu kakek itu nggak lama diskotiknya dulu kebakar. Oh, ada diskotik ya dulu? Belum sudah. Iya, diskotiknya dulu kebakar. Belum pada saat kerusuhan diskotik kebakar. Lagi direnovasi, ketemu lagi. Nah, ini akan besar gitu. Kakek itu. Ini ayah bilang pas sudah ketemu keduanya benar tuh hancur semuanya. Itu sih mungkin ya sebagai inilah pembicara gitu kalau ada kejadian yang mistisnya gitu loh. Ya seperti mengingatkan ya. Tapi nggak kepikiran ya waktu itu ya? Nggak kepikiran. Akan ada kejadian gitu ya. Itu terbesar loh di Jakarta, di DKI ya. Kebakaran saat itu yang paling besar memakan korban paling banyak di seluruh DKI. Iya, di seluruh DKI bahkan Indonesia. Iya. Korbannya paling banyak. Dan juga di situ juga ada penjual yang tahu saya lompat apa kejadian saat itu banyak, sampai sekarang ada yang jual dari penjual martabak, kami juga tahu. Melihat kejadian lompat itu dari ketinggian lantai 4 ya? Iya. Kalau diperhitungan sekitar 16 meter lebih, 18 tinggi loh itu. Lantainya lantai 4 kan sampai sekarang juga masih ya? Iya. Masih ya. Tinggi loh itu, Masya Allah, itu luar biasa itu keajaiban yang Allah berikan bisa sampai selamat. Iya, saya nggak patah tulang ya? Pas lagi terjun itu udah berdoa, saya pasrahkan hidup saya semua punya Allah, saya baca surah gitu kan. Iya. Nyampe bawah tuh seolah-olah saya kayak ada yang megang gendong, kayak meletakkan pelan-pelan gitu ke kanopi itu. Jadi nyangsang di kanopi. Kanopi nyangkut, kacanya pecah. Kaki kiri yang kena besi segede gede gitu, besinya patah kena kaki saya juga bingung, makanya sampai sekarang tuh masih jadi pertanyaan, saya bingung besinya kok segede gitu bisa patah kena kaki yang kiri. Nah yang kanan nyangkut, jadi saya jatuhnya badan udah setengah aja ke bawah gitu, yang kaki kanan nyangkut. Besi iya, yang patah besinya ya, kakinya aman ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Benar-benar itu perlindungan. Paling kalau mau bekas-bekasnya paling kayak pecahan kaca ya, masih baret-baret gitu badan, masih. Tangan, kaki, iya. Kemudian di bekasnya masih ada. Evakuasi ke rumah sakit ya? Enggak, oh diobatin sendiri? Enggak. Gimana? Obatin sendiri pakai di rumah, ketemu nenek-nenek asing juga saya nggak kenal. Gimana tuh ceritanya? Iya, ketemu nenek-nenek suruh petik daun petai Cina, dipunya di peper gitu di yang bolong-bolongnya itu. Alhamdulillah rapat semua.
Saya juga nggak tahu itu nenek-nenek itu siapa. Iya, siapa? Daun petai Cina dia pesannya. Iya. Dibasahin atau bebek gitu, diulek. Iya, dikunyah, dibebek lah. Kalau pada saat itu kan saya nggak ada alat karena kan suruh kunyah di ini gitu. Jadi kalau luka-luka yang sobek sedikit apa agak lubang dikit tuh pakai itu masukin aja, insya Allah rapat. Ada berapa lubang itu? Luka-luka dari pecahan Saya itu? lukanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tergolong nggak banyak loh sebenarnya. Tapi itu mengerikan, orang ditawarin juga. Nah sebenarnya nggak ada yang mau dengan posisi seperti itu. Tapi perlindungan Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada mukjizat itu luar biasa. Kata orang juga semua mukjizat itu. Iya. Saya aja ngelihat kebayang tuh tinggi banget tuh, dari lantai 4 itu tinggi banget. Dan sempat kosong, dibiarkan kosong tuh serem loh waktu itu ya. Iya, diseng-sengin gitu kan dari luar. Sekarang juga sepi banget. Nanti saya akan tunjukkan kepada penonton bagaimana situasi Mall Jogja atau Mall Klender saat ini. Sudah direnovasi dari tahun 2000 ya Pak Pono ya. Tetap pengunjungnya sepi. Tahun 2000 udah beralih ke Mall Klender. Ya, tetap pengunjungnya itu sepi. Kemarin saya juga di sini sepi masih. Padahal semuanya itu lengkap. Yang dijual itu cukup lengkap dan harga juga cukup murah ya dibandingkan sama mall yang lain. Iya. Baik Pak Pono, terima kasih sekali bincang-bincangnya ini, semoga memberikan motivasi kepada penonton bahwa kapan saja kematian bisa datang, kapan saja musibah bisa datang. Kita harus banyak berlindung, bermohon kepada Allah, menjaga, menambah amal ibadah kita. Insya Allah kita semuanya husnul khotimah, diberikan selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Pono, sampai ketemu lagi lain waktu. Jangan lupa tonton channel YouTube Yayasan KIK. Salam sehat selalu Pak Pono. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.